Orang yang banyak pikiran itu ketika dia banyak mau. Kayak Kis dulu. Kalau sekarang aku kan, walaupun aku ya masih ada yang aku mau, tapi aku bukan tipe yang seambis dulu gitu loh. Kis tuh nggak seambisius dulu, biasa aja sekarang. Keinginan punya, harapan punya, tapi nggak ambis banget. Dapat ya syukur, nggak juga tetap bersyukur. Dia taat pada Tuhan kalau punya istri, amin. Semoga kakak menemukan istri yang taat pada Tuhan. Apapun yang kakak inginkan, itu akan kakak tarik sesuai dengan diri kakak saat ini, Kak Musafir. Percayalah. Kis tuh percaya bahwa kita mendapatkan yang kita tarik gitu, bukan kita kejar. Makanya kenapa sekarang Kis tuh nggak fokus mencari, tapi aku fokus untuk membentuk diri, menjadikan diriku versi terbaik. Itu prinsipku sekarang, Kak. Udah 7 tahun berjalan, aku udah mengubah konsep dalam hidupku, mengubah caraku berpikir, mengubah caraku bertindak, caraku berbicara, caraku memandang dunia, pola pikirku, cara semuanya. Jadi cara pandangku, pola pikir atau caraku berpikir, semuanya dalam hidup ini segala aspek, kayaknya hampir segala aspek, bahkan kebiasaan ya. Yang dulu kebiasaan buruk, ubah ke kebiasaan yang jauh lebih baik menurut aku, kebutuhan dalam hidupku dan tubuhku. Aku lebih menjaga segala makananku, menjaga pikiranku, menjaga hatiku. Jadi menurut Kis gini, prinsipnya ternyata dalam hidup kita nggak perlu capek-capek untuk mengejar sesuatu, tapi lebih bagus kita fokuskan bentuk diri sendiri, jadikanlah diri sendiri versi terbaik di setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Konsumsilah makanan, tontonan, bacaan, ataupun semua hal dalam hidup, segala aspek itu adalah hal-hal yang memang benar-benar bagus, positif, membangun, membuat kita berkembang. Kalau hal-hal itu hanya sebatas kurang baik, ataupun kita sudah sadar bahwa itu adalah hal yang tidak menambah apapun dalam hidup kita, lebih baik abaikan, karena nggak berguna. Kita lebih fokus ke hal-hal yang baik, hal-hal yang oke, hal-hal yang positif. Walaupun ya, dunia ini kan selalu berdampingan. Kalau kata orang, kita nggak bakal bisa sepenuhnya di dalam kepositifan. Betul. Karena apa? Karena negatif itu akan selalu ada. Tapi, kita bisa apa? Kita bisa membatasi. Kita tetap berdampingan dengan keadaan yang negatif-negatif dari luar. Tetapi kita bisa pilih apa yang kita masukkan ke dalam tubuh, ke dalam diri, ke dalam pikiran, ke dalam hati. Itu kita bisa pilih. Nah, itu yang Kis sudah paham konsepnya. Dulu kan Kis nggak ngerti. Kenapa dulu kita mudah terdistraksi? Karena kita masih belum paham cara memilah dan memilih. Contoh kecil deh, biar lebih mudah. Ada bapak sampah kan yang tiap hari ngambil sampah di depan rumah kita. Yang kita bayar tiap bulan atau bayar per tahun. Nah, bapak sampah itu ngambil sampah. Sampai di rumahnya mereka itu memilah-milih loh. Bahkan yang dari sampah yang kita anggap nggak berguna, bagi bapak sampah itu ada yang dia ambil untuk digunakan, didaur ulang kembali, dan ada yang memang sampah yang tidak berguna itu dibuang. Seperti itu dalam kehidupan. Jadi apa yang kita tonton, kita baca, kita lihat, apapun semua di dalam hidup ini, kita makan, kan kita berhak milih. Yang mana yang mau kita telan, yang mana yang mau kita masukkan ke dalam otak dan ke dalam hati, dan mana yang nggak penting kita buang, gitu. Karena itu sampah. Itu negatif. Kita yang pilih. Di dalam hidup ini nggak mungkin kita nih ya dalam hidup cuman berharap, oh kita harus ketemunya sama hal positif. Kita ketemu sama orang baik terus. Kalau berdoa iya. Berdoa dan berharap dan berusaha selalu melakukan yang terbaik itu pasti. Doa didekatkan kepada kebaikan, dijauhkan kejahatan, itu selalu penting menurut Kis. Tapi bukan berarti keadaan di dunia ini selalu baik, selalu positif. Enggak. Dunia itu tetap menawarkan bahwa hidup kita memang berdampingan dengan yang namanya hal yang negatif, hal yang buruk, hal yang macam-macam lah, hitam putih itu berdampingan. Kita nggak akan mungkin bisa, aku akan pindahkan bukan surga. Misalnya nih, kalau kita udah pergi, kata orang, kan kita nggak pernah merasakan. Katanya kalau udah di surga, nah itu putih banget gitu. Kalau udah di neraka tuh hitam banget nih, kelam gitu kan. Nah, kita kan di dunia. Dunia ini kan pertengahan. Bukan di surga, bukan di neraka. Kita mau milih ke arah putih, banyak hitam menggerombolin kita.
kita milih ke hitam, putih-putih ada di sebelah kita berbisik, "Hei, kamu kok mau di tempat hitam itu?" Nah, makanya ketika kita bisa memilih itu dan memilah, tugas kita kan gampang. Sudah tinggal